Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iputu Gede Soka Panamaidika dengan nomor absen angkatan 40 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat berjudul Baby, Bebas Rabies sebagai Strategi Perkembangan Pengetahuan dalam Menanggulangi dan Mencegah Penyebaran Rabies. Selamat menonton! Jadi, latar belakang dari esai saya merupakan travel-related infectious disease di mana pada era globalisasi ini, berpergian ke luar negeri merupakan hal yang sering dilakukan. Mudahnya akses transportasi juga menjadi faktor kuat dalam perjalanan antar negara. Namun, kita juga harus memikirkan beberapa hal saat ingin melakukan perjalanan, seperti kesehatan dan prevalensi penyakit infeksius yang ada di destinasi wisata tersebut. Penyakit infeksius biasanya disebut dengan travel-related infectious disease. Nah, salah satu destinasi yang terkenal di Indonesia merupakan Bali, di mana Bali biasa disebut dengan Island of the Gods, merupakan sebuah pulau yang dapat memberikan berbagai macam hal dalam bidang wisata. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat ingin berpergian ke Bali. Nah, salah satunya merupakan travel-related infectious disease yang kita bahas hari ini, yaitu rabies. Jadi untuk rabies sendiri atau penyakit anjing gila adalah penyakit zoonotik yang bersifat akut yang disebabkan oleh kelompok SSNSV atau Single Stranded Negative Essence RNA Virus yang merupakan bagian dari golongan Mononegavirales dan dari famili Rhabdoviridae dan dari genus Lyssavirus. Jadi rabies disebut sebagai penyakit yang paling ditakuti wisatawan mancanegara saat melakukan perjalanan wisata. Tepatnya di 24 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, dengan kasus tertinggi ada di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Penyebaran virus rabies menginfeksi sistem saraf pusat melalui kontak langsung air liur dengan luka ataupun cakaran hewan yang terinfeksi virus tersebut. Dengan fatality rate 100% saat munculnya gejala seperti demam, nyeri, dan kesemutan, serta rasa tertusuk-tusuk atau sensasi terbakar yang tidak biasa pada lokasi luka. Rabies bisa disebabkan oleh berbagai hewan mamalia seperti kucing, kelinci, kuda, rakun, kelawar, monyet, dan juga anjing. Tetapi kasus penyebaran rabies terbesar biasanya disebabkan oleh gigitan anjing. Jadi program yang saya sarankan di sini merupakan BABY, di mana BABY singkatan dari bebas rabies, yang merupakan strategi untuk mengembangkan pengetahuan dan promosi kesehatan sebagai cara preventif dalam penyebaran rabies. Program tersebut disingkat dengan IPK, di mana I merupakan singkatan dari Informasikan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan, P merupakan pemberlakuan vaksinasi gratis, dan K merupakan kontrol populasi anjing. Jadi, informasikan masyarakat dan tenaga kesehatan, di mana hal ini kita bisa lakukan untuk masyarakat dengan melakukan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini bisa kita gunakan teknologi seperti PowerPoint, di mana penyampaian materinya bisa berupa pengenalan mengenai penyakit rabies dan bahayanya, ciri-ciri hewan yang menderita rabies, cara penularan, dan langkah pertolongan pertama. Sedangkan untuk tenaga kesehatan bisa mengenai pentingnya PEP atau Post Exposure Prophylaxis dan cara mengaplikasikannya. Ini yang kedua merupakan pembelakuan vaksinasi gratis, di mana analisis dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa vaksinasi merupakan keberhasilan tertinggi dalam memberantas rabies. Perbandingan proporsi rabies dan serum rabies pada tahun 2012 hingga 2022 menunjukkan adanya korelasi yang bermakna antara banyaknya serum dengan kasus rabies. Kedua, kedua hal ini berhubungan terbalik, di mana banyak serum membuat turunnya penyebaran rabies. Program vaksinasi anjing berperan penting sebagai pembanding antara kasus rabies di negara maju dan di negara yang sedang berkembang. Kurangnya regulasi vaksinasi HPR dan rendahnya kualitas vaksin dapat menyebabkan penyebaran rabies yang tidak terkontrol. Selain itu, ada pula faktor biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi pemilik anjing untuk melakukan vaksinasi. Itu mengapa pemberlakuan vaksinasi gratis sangat penting. Jadi yang terakhir merupakan kontrol populasi anjing, di mana kontrol populasi anjing ini bisa disingkat dengan MPA, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan selain vaksinasi yang terbilang cukup efektif. Dalam MPA ada beberapa hal yang dikatakan efektif, yaitu vaksinasi, sterilisasi, dan manajemen tempat sampah. Vaksinasi sendiri, yang sudah kita bahas sebelumnya, merupakan hal yang paling efektif untuk memberantas rabies. Yang kedua merupakan sterilisasi, yang berguna untuk menjaga populasi anjing agar stabil dan tidak membludak. Lalu ketiga ada manajemen tempat sampah, di mana menjadi hal penting karena tempat sampah yang berserakan menjadi sumber makanan bagi anjing-anjing liar dan yang tidak hanya menciptakan lingkungan yang kotor, tetapi juga menjadi tempat berkembang biak bagi anjing. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa MPA atau manajemen populasi anjing berhubungan dengan kebersihan lingkungan.
Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari strategi ini merupakan strategi PK diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami bahaya rabies, membantu tenaga kesehatan untuk mengerti dalam pemberian pertolongan pertama kepada orang yang terkena gigitan atau cakaran dari HPR. IPK juga diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah melihat dari penyebaran rabies yang cukup berhubungan dengan lingkungan sekitar warga maupun tempat wisata. Rabies juga berhubungan dengan travel-related infectious disease karena adanya hubungan antara penyakit yang tidak berpengaruh dengan keadaan luar atau mudahnya kita sebut dengan penyakit endemik. Ini merupakan referensi yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.